Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Launching Calendar of Event 2025 South Kalimantan. Boleh berikan tepuk tangan yang semangat untuk pada hari siang hari ini. dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, event yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempromosikan Calendar of Event 2025 South Kalimantan di tahun 2024 ini merupakan salah satu tujuan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun kemitraan bersama pelaku pariwisata di Batam serta membuka peluang B2B dengan pemerintahan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga kita ada Tourism Expo Kalsel, salah satu bagian terpenting dari rangkaian Launching Calendar of Event 2025 South Kalimantan, yang mana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Asita, SPPI, PHRI, dan Perpeo. Dan tentunya peserta pameran hari ini perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan dimulai dari tanggal 9 hingga 10 November yang bertempat di Mega Mall Batam Center. Serta kita juga akan disuguhkan oleh berbagai aneka produk ekonomi kreatif lokal khas Kalimantan Selatan dan tidak ketinggalan juga memperlihatkan performance art ya, kemudian beberapa penampilan seni budaya yang sangat menakjubkan untuk kita saksikan bersama. Tentunya senang rasanya kami dapat berdiri di depan orang-orang hebat dan tentunya di Kota Batam ini. Perkenalkan, saya Abdul. Saya Nesia. Serta saya Ade, dan dapat menjadi bagian dari acara yang luar biasa pada hari ini. Dan dengan Mars bergerak hadirin, kami mohonkan untuk berdiri. Bapak Ibu kami hormati, untuk menambah keberkahan dalam acara pada hari ini, mari kita bersama-sama meladakan tangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Karim Jaidan. Kepada Bapak kami persilakan. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karimi syai'ullahu al-Fatihah. Bila syai'un rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa.
Ampunilah dosa kami, orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan kegiatan Calendar of Event 2025 South Kalimantan sekaligus peluncuran Sidapakasi Sistem Data Pariwisata Kalsel yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin MPD. Kepada Bapak disilakan. Hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan launching kalender event Kalimantan Selatan tahun 2025. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Gubernur yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Launching kalender event South Kalimantan 2025 merupakan agenda tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mempublikasikan, menyebarkan informasi sekaligus mempromosikan berbagai macam event pariwisata di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini juga dirangkaikan kegiatan pameran pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan atau South Kalimantan Tourism Expo dan forum B2B, Business to Business, yaitu Tabeltok 2024 antara pelaku pariwisata dan juga travel agent Kalimantan Selatan dan Kepulauan Riau dan sekitarnya, serta performance arts dari Kabupaten Kota Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Mega Mall Batam Center mulai tanggal 9 sampai tanggal 10 November 2024. Produk yang kami tampilkan dalam kegiatan tersebut merupakan pameran produk pariwisata khas Kalimantan Selatan hingga peluncuran kalender pariwisata tahun 2025 dalam rangka memaksimalkan promosi potensi pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara, serta mengenalkan destinasi wisata yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian usaha mikro dan juga makro di Kalimantan Selatan. Tadi juga kami laporkan, pagi tadi kami sudah melaksanakan tabeltuk dengan menghadirkan para agen travel dari Johor, Malaysia dan juga Singapura, serta dari Kepulauan Riau dan Batam. Mudah-mudahan dengan adanya tabeltuk itu banyak wisatawan nantinya yang mana dari agen-agen yang ada dari Johor, Malaysia dan juga Singapura serta Kepulauan Riau yang nantinya bisa mengajak untuk ke Kalimantan Selatan. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah menyampaikan dan mempromosikan potensi serta kegiatan pariwisata 13 kabupaten kota dengan mengutamakan kearifan lokal, juga meningkatkan kunjungan wisatawan nasional dan internasional, dan juga menumbuhkan ekonomi berkelanjutan melalui ekonomi kreatif, serta terciptanya akulturasi budaya dan sharing keindahan budaya pariwisata Kalimantan Selatan melalui performance ngadihin, tarian khas Kalimantan Selatan, musik, fashion show dan juga yang lainnya. Dan juga peserta yang diundang adalah 13 kabupaten kota dalam rangka mengenalkan ekonomi kreatif dan juga destinasi pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami juga meluncurkan sistem data pariwisata Kalimantan Selatan versi 2. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan Sidapakasi versi 2. Terpercaya dan terintegrasi yang menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan
perencanaan yang tepat sasaran. Dalam era digital ini, data bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kekuatan untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Sidafa, seluruh pihak dapat mengakses dan memanfaatkan data yang valid secara murah, cepat, dan transparan. Platform ini juga mendukung keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih memahami perkembangan dan pencapaian Kalimantan Selatan di beberapa sektor. Itu tadi kita peluncuran Sidafa Kasih, di mana nantinya bisa dilihat bagaimana objek wisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Selatan. Sebelum mengakhiri, ada pantun. Nini menjelujur kain sasirangan. Ahoy. Kain kebanggaan masyarakat Banua. Ahoy. Berwisata bambu rifting di kandangan. Ayo promosikan Kalsel semakin mendunia. Demikian yang sampaikan, dan nantinya kami minta kepada Gubernur Kalimantan dalam hal ini staf ahli ekonomi pembangunan memberikan sambutan sekaligus meluncing kalender event untuk 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan, diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Bapak Agus Dian Nur SEMM. Yang saya hormati seluruh PJ, Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan yang hadir di Batam. Yang saya hormati Bapak Tribun Wakili Kementerian Pariwisata yang hadir. Kemudian yang saya hormati seluruh kepala OPD dari Kalimantan Selatan. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Pak Diwinata, dan Pak Dian. Pak Dian ini bubuhan juga nih Pak. Ya. Yang saya hormati penduduk Provinsi Kepulauan Riau ini lebih kurang 2,1 juta. 1,3 jutanya bertempat tinggal di Kota Batam. Nah, di sini alhamdulillah cukup banyak bubuhan. Ya, bubuhan kita dari Kalimantan Selatan. Di Provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indahgiri Hilir. Itu boleh dikata rata-rata adalah orang Banjar. Kalau di pasar, bahasa pengantin orang Banjar, Pak. Ya, orang Banjar. Termasuk istri saya. Istri saya kelahiran Sapat. Nah, di Sapat itu ada makam Tuan Guru kita, Pak. Ya, yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, itulah. Jadi, saya kalau bahasa Banjar ini Pak Gubernur paham, tapi tidak bisa melafalkan semua. Ya, karena saya orang Bugis, Bapak Bugis, Ibu Melayu. Tapi insya Allah bahasa keluar saya paham. Nah, jadi hati-hati ngomong bahasa Banjar dengan saya, karena saya paham semua. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang ketiga kami ucapkan terima kasih memilih Batam sebagai tempat expo ini. Dan alhamdulillah Batam memang kita rancang sebagai kota mais. Nah, kami sekarang sedang membenahi, memperbaiki infrastruktur. Kalau kemarin Bapak Ibu mendarat dari bandara Persimpangan 3 itu kami sedang perbaiki, Pak. Kita akan bangun jalan 5 jalur kanan kiri kanan. Dan kalau ini selesai, insya Allah akan nyaman dari bandara ke kota. Nah, itu yang kami lakukan dalam rangka bagaimana Wisma kunjungan wisata itu betah di sini. Nah, terakhir data yang kami dapat dari Kadis Pariwisata per bulan yang lalu sudah hampir 1 juta kunjungan wisata mancanegara di Batam. Ya, sebelum Covid putus angka 2 juta Bapak. Ya, di luar itu dari mancanegara. Paling banyak Singapura sama Malaysia.
Dan tepat saya kira kalau Kalimantan Selatan melaksanakan expo di sini, tapi ada tapinya Pak. Waktunya kurang, cuma 2 hari. Hanya setumat, betul ya? Hanya setumat 2 hari. Kalau bisa seminggu, bila perlu sebulan. Karena Batam ini Sabtu Minggu hotel penuh Pak. Dari mana? Dari Singapura dan Malaysia. Nah kalau lama di sini, insya Allah mereka itu akan tahu, oh Kalimantan indah alamnya, dia bisa datang ke sana. Dan oh ya lupa, kawan-kawan para agen travel, Arsita dan sebagainya, saya kira itu tadi disampaikan Pak Kadis atau Pak PD, ini barangkali Pak Ardi dulu disinkronkan. Nah kawan-kawan bubuhan yang ada di Batam, ya bisa jadi tali barut paham Pak ya? Rasanya tali barut orang Banjar, bisa Banjar ya? Ya, benar Pak? Nah, penghubung. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan laksanakan di sini lebih panjang waktunya, dan bila perlu sering sekali, jangan di penghujung tahun Pak. Ya, di awal tahun. Nah bagi Batam kita ciptakan hubungan simbiosis mutualisme bagus. Ya, Batam ini beda dengan Kalimantan Selatan. Hasil buminya melimpah, hasil alamnya melimpah. Batam tidak. Batam hanya mengandalkan daerah yang strategis. Maka kami butuh orang datang ke Batam, baik investor dalam rangka menanamkan investasi, karena di sini kota industri, kota pariwisata, dan berharap kunjungan wisman baik mancanegara maupun domestik sehingga Batam bisa berkembang. Nah Batam ini APBD-nya sedikit, hanya tahun depan itu 4,1. Nah tapi apa yang membanggakan kami walaupun tidak ada hasil alam, hasil bumi adalah PAD Pak. PAD kita tahun depan insya Allah tembus di angka 2,2 T, ya 2,2 triliun. Nah, itu semua dari jasa, ya terutama pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya. Nah ini kami butuh. Oleh karena itu barangkali ini pas kalau Batam dijadikan tempat launching ini dalam rangka mendukung Batam sebagai kota mais. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kapan ada waktu di Batam lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender of Event merupakan rangkaian agenda pariwisata selama 1 tahun ke depan. Melalui peluncuran agenda pariwisata ini, kami berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara ke benua kita tercinta. Kota Batam dipilih sebagai tempat peluncuran kalender of Event Kalimantan Selatan karena posisinya yang strategis, yakni pintu gerbang pariwisata. Batam seringkali menjadi titik transit bagi pariwisata yang ingin meluncing ke negeri Singapura, atau justru sebaliknya, hal ini menjadikan akses keluar masuk wisatawan ke kota Batam begitu ramai dan potensial. Para pelaku wisata yang saya banggakan, dari rute barat ke timur, utara ke selatan, wilayah Kalimantan Selatan menyimpan pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda. Wisatawan bisa merasakan pengalaman menelusuri sungai hingga menyusuri hutan tapak tilas di tempat wisata bersejarah sampai menyaksikan festival budaya Banjar dan suku Dayak. Perpaduan kemegahan alam dan harmoni budaya bersatu dalam bentangan pegunungan Maratus. Dengan pengelolaan yang optimal dan dukungan dari berbagai pihak, saya yakin pariwisata Kalimantan Selatan akan berkembang pesat. Apalagi jika status Geopark Meratus resmi menjadi UNESCO Global Geopark Meratus pada tahun 2025, niscaya juga akan menaikkan level di mata dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh pelaku wisata untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan dalam agenda pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2025.
tercatat ada 123 event yang akan diselenggarakan. Masing-masing menawarkan keragaman dan keunikan yang tidak ada terlupakan. Para pemangku kepentingan yang saya hormati, saya menekankan agar kita benar-benar memanfaatkan momentum keberadaan berbagai kegiatan selama di Batam. Di sini kita harus gencar melakukan publikasi kepada target-target pelaku wisata melalui rangkaian kegiatan yang sudah disusun. Upaya promosi pariwisata tentu membutuhkan keterlibatan dari semua pihak, baik pemangku kebijakan hingga organisasi, komunitas, dan UMKM. Masing-masing memiliki peran pada ranah kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banua. Kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili, saya berpesan agar Bapak Ibu menyiapkan akses dan sektor-sektor pendukung bagi kesuksesan event wisata di daerahnya masing-masing. Kepada organisasi dan komunitas, saya berharap Ibu dapat turut serta dalam mendukung penyelenggaraan event pariwisata di Kalimantan Selatan, serta merangkul UMKM untuk menghadirkan produk-produk kearifan lokal. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah bersama-sama kita luncurkan kalender of event Kalimantan Selatan tahun 2025. Semoga pariwisata Benua semakin maju dan gemilang. Siang terik mendulang intan, Ahoy. intan mengalir dari riam kanan, Ahoy. dari sungai sampai perbukitan, semua ada di Kalimantan Selatan. Jalan-jalan ke mandi kapal, Ahoy. naik perahu di Danau Tamiang, Ahoy. Kota Batam sangat memukau, bangkitkan jiwa berpetualang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar. Demikian kami sampaikan sambutan dan arahan dari Pelaksana Harian Gubernur Kalimantan Selatan pada acara event kalender event tahun 2025. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Bapak Ibu, tibalah kita di saat yang kita tunggu untuk bersama-sama melaunching Calendar of Event 2025 of South Kalimantan. Dan tentunya Bapak Ibu, di Calendar of Event 2025 South Kalimantan tahun ini kita akan bersama-sama meluncurkan 123 event terbaik dari Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama. Luar biasa sekali dan tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama peluncuran secara simbolis Calendar of Event 2025 South Kalimantan dengan pemukulan tarbang 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama-sama di sini untuk meluncurkan 123 event terbaik dari Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya kami mohonkan Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat, karena setelah ini ada penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
Launching Sasirangan Festival Kota Muntai Expo, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Risima, Paregumbo, Kabupaten Balalang. Kaluran, Kabupaten Tanah Laut. Pesona Mapan Retasi, Kabupaten Tanah Bumbu.
Sore, nggih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, mau tanya dulu nih Pak. Ya. Kamu udah berapa hari nih Pak di Batam? Kita kemarin hari Kamis itu sudah datang ke Batam, insya Allah besok. Yang lainnya mungkin hari Senin baru balik ke Kalimantan Selatan. Baik, lalu Pak sejauh ini pandangan Bapak mengenai Kota Batam sendiri gimana tuh Pak? Ya, memang kalau Kota Batam ini tanpa promosi brandingnya sudah diakui. Apalagi sebagai pintu masuknya wisatawan terutama dari negara-negara tetangga, apakah itu Malaysia, Singapura. Nah ini makanya kami memilih tempat Batam dalam rangka launching kalender event 2025. Baik, nah udah berapa hari di Batam Pak? Berjalan-jalan kemana aja sih Pak? Kita berjalan ada di seputaran di Batam dan juga kita menikmati kuliner. Jadi seafood yang ada di Batam dan juga melihat pemandangan bagaimana pantainya yang sangat bersih dan juga ikan-ikannya yang cukup mengasihkan. Makanya ini daya tarik yang sangat luar biasa. Siap, overall berarti Batam keren nggak Pak? Ya keren banget. Mantap sekali. Nah Pak, berbicara mengenai launching kalender Events 2025 dari SWOT Kalimantan nih Pak. Saya ingin tahu apa sih Pak latar belakang acara ini digelar Pak? Iya, jadi kami mengambil tempat Batam itu bukannya tanpa alasan, karena kita lihat Batam sangat terkenal, jadi sebagai pintu masuknya wisatawan mancanegara dan juga sebagai pintu keluar orang Indonesia ke Singapura dan juga Malaysia. Nah makanya momentum seperti inilah yang kami ambil supaya kita meluncing event ini supaya bisa dilihat bukan saja dari Kepri sendiri, tapi juga harapan kita juga dari mancanegara, dari negara tetangga yaitu Malaysia dan juga Singapura. Harapan kita bisa nantinya ke Banjarmasin maupun ke Kalimantan Selatan. Baik. Lalu tujuan utama dari event Kalender Events 2025 ini apa? Iya, kita ingin mengenalkan, makanya kita punya tagline, artinya di Kalsel aja. Jadi harapan kita jangan jauh-jauh ke luar negeri. Kalimantan Selatan juga menyiapkan apa yang ada di luar. Kita punya pantai, punya alam yang sangat indah, dan juga punya kebudayaan-kebudayaan yang sangat menarik. Yang tidak kalah penting juga dalam hal religi keagamaan. Di Kalimantan Selatan itu ada namanya Haulan Guru Sekumpul. Itu yang hadir jemaahnya itu jutaan. Nah ini merupakan hal yang sangat baik. Dan uniknya dalam Haulan itu segala kuliner dan juga makanan itu disajikan secara gratis. Jadi sepanjang jalan itu disajikan oleh masyarakat dengan sukarela menyiapkan makanan dan juga hasil kebunnya untuk para jemaah yang akan datang ke Haulan itu. Oke, betul banget sih Pak. Sebenarnya kan kita orang Indonesia ini harusnya senang berwisata ke dalam negeri sendiri ya Pak. Iya. Nah masalahnya tuh Pak, kita untuk jalan-jalan atau liburan sendiri ke dalam negeri itu fokusnya sangat mahal. Bagaimana tuh Pak? Iya, makanya kita dengan kemarin itu ketika zamannya Pak Menteri Ekonomi Kreatif masih Pak Sandiaga Uno itu kan kemarin ada punya niatan akan menurunkan harga tiket pesawat. Memang Indonesia dikenal dengan mahalnya tiket pesawat dibandingkan kalau kita ke Malaysia itu kan dari Jakarta ke Malaysia hanya 500. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini makanya mudah-mudahan nantinya dengan pemerintahan yang baru ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan apakah itu domestik maupun mancanegara, harapan kita nantinya harga tiket pesawat ini bisa diturunkan sehingga orang banyak nantinya berwisata di Indonesia aja. Jadi tidak perlu keluar. Nah itu harapan kita seperti itu nantinya. Ya, saya dukung perlu juga tuh Pak. Iya. Oke. Nah lalu Pak, berbicara
lagi mengenai penegak Kalimantan ini. Lalu apakah program ini sudah dilaksanakan sebelumnya? Jadi gini, kita meluncing event ini sebelumnya kita di Kalimantan Selatan. Mulai tahun 2021 kita sudah mulai launching eventnya itu keluar. Jadi tahun 2021 itu kita di Senggigi, Lombok. Itu berbarengan dengan kegiatan MotoGP di Mandalika. Nah, jadi momentum itu kami manfaatkan dalam rangka kita menggait para wisatawan lokal, dan maksudnya lokal itu dari Nusa Tenggara Barat dan juga nanti harapan kita dari mancanegara yang mereka menyaksikan MotoGP, tapi juga dia bisa nantinya suatu saat akan ke Kalimantan Selatan. Kemudian 2022 kita melaksanakan launching event di Bali. Di Bali. 2003 kita melaksanakan launching event di Semarang, di Kota Lama. Nah, yang ini 2024, untuk yang 2025 kita melaunchingkan di Batam sebagai pintu masuk, dan juga banyak orang dari Nusantara yang datang ke Batam. Nah, mudah-mudahan momentum ini untuk menggait apakah itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang akan datang ke Kalimantan Selatan. Oke, lalu menurut pandangan Bapak sendiri, dari event sebelumnya gimana asosiasi masyarakat ini? Ya, alhamdulillah dengan kita melaunching event di luar ini pengaruhnya cukup signifikan. Jadi kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara setiap tahun ada peningkatan. Walaupun kemarin kita ada COVID 2020, 2021, tapi alhamdulillah setelah itu tingkat kunjungan wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Kalimantan Selatan ini alhamdulillah ada peningkatan. Karena kita juga punya ikon-ikon untuk yang bisa dikunjungi seperti wisata Pasar Terapung itu kan, kemudian juga ada sport tourism-nya, ada kemarin itu kita juga melaksanakan Tour Sado, kemudian triathlon, dan banyak lagi kegiatan event-event yang bisa untuk mendatangkan orang datang ke Kalimantan Selatan. Oke, Pasar Terapung ini sangat terkenal gitu ya Pak ya, masuk dalam iklan salah satu TV. Iya, makanya ketika iklan dari TV swasta, nah itu kan merupakan suatu hal yang sangat menarik, dan di lain tempat Pasar Terapung hanya ada di Kalimantan Selatan. Nah, ini juga merupakan sebagai daya tarik orang untuk datang untuk ke Kalimantan Selatan. Oke, lalu Pak, perbedaan event tahun ini dari event sebelumnya apa? Iya, jadi bedanya itu pertama kita tahun kemarin itu ada 84 event yang kita launching, yang kita luncurkan. Tahun ini lebih lagi. Apalagi kita alhamdulillah dari kementerian sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Kalimantan Selatan. Tahun 2023 itu ada 4 yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Tahun 2024 kita masuk juga ada 2 yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Nah, mudah-mudahan nantinya di akhir bulan ini ada kurasi dari kementerian. Mudah-mudahan ada 3 yang dikurasi itu, mudah-mudahan nantinya harapan kita semua event yang akan dikurasi oleh kementerian itu bisa masuk ketiga-tiganya. Gitu. Oke, lalu Pak, tadi Bapak bilang kalau ada peningkatan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan sendiri. Dalam hal itu, sektor lain apa yang Pak yang tidak? Iya, jadi kita dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, ekonomi kreatif kita cukup lumayan bersaing dengan daerah lain. Kita juga sering melakukan kurasi-kurasi terhadap produk-produk lokal sehingga nantinya tidak kalah dengan produk-produk luar. Makanya kita di samping kita menampilkan dan juga mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, kita juga mengenalkan ekonomi kreatif. Jadi hasil-hasil kerajinan, juga kuliner dan sebagainya untuk dipromosikan ke daerah sehingga orang datang.
ke tempat kita itu. Oke, bicara mengenai hasil ekonomi kreatif Pak, saya lihat kostum yang Bapak pakai dan topinya juga menarik nih Pak. Iya. Saya jadi pengen beli. Apa ada di sini Pak? Iya. Ini kita makanya di samping kita launching event, kita juga menyajikan partisipasi dari kabupaten kota dalam rangka mengenalkan produk-produk unggulan yang ada di kabupaten kota. Salah satunya adalah khas dari kain kita, dari fashion kita adalah kain sasirangan. Nah ini merupakan kekhasan kita dan ini sudah diakui oleh dari Kementerian Kumham. Kemarin sudah mendapat hak intelektual dan juga kemarin sudah diberikan semacam sertifikat untuk sasirangan bahwa sasirangan itu merupakan khas dari Kalimantan Selatan. Oke, lalu Pak, kita lihat ada slide-slide ya Pak, ada di Mega Mall Center pada hari ini. Nah, boleh nggak Pak kasih tahu ke wisata ini ada berapa sih Pak yang ikut berpartisipasi dalam acara hari ini? Iya, jadi dalam rangka kita meluncuran dan launchingnya event kalender event ini di Kalimantan 2025, kita juga menampilkan berbagai kesenian yang dari partisipasi dari kabupaten kota dan juga kita menampilkan pameran produk-produk unggulan-unggulan dari kabupaten kota untuk dipamerkan dan harapan kita nantinya dengan adanya ini akan banyak pemesanan kepada para pengrajin-pengrajin yang ada di Kalimantan Selatan sehingga bisa untuk dipasarkan apakah itu di Batam, Kepulauan Riau maupun nantinya ke luar negeri. Nah, ada berapa kabupaten atau kota yang ikut serta dan partisipasi? Kalimantan Selatan itu terdiri dari 13 kabupaten kota. Jadi ada 2 kota yaitu Banjarmasin sama Banjarbaru. Kemudian ada 11 kabupaten. Nah, alhamdulillah semua kabupaten kota ikut berpartisipasi dalam rangka launching Calendar of Event 2025 ini. Makanya setelah ini ada penampilan performance dari kabupaten kota mulai nanti malam sampai besok. Jadi alhamdulillah kita dengan kabupaten kota terjalin dengan baik sehingga setiap kali ada kegiatan-kegiatan kepariwisataan, kabupaten tugas selalu mensupport dalam kegiatan ini. Baik, nah Pak saya penasaran nih Pak, Calendar of Events 2024 ini kan ada beberapa rangkaian acara Pak. Salah satunya itu adalah seremoni launching. Nah itu sudah dilaksanakan tadi pagi ya Pak? Tadi pagi itu kita melaksanakan tabletop. Jadi launchingnya barusan. Ya, jadi barusan kita juga mengundang para pelaku pariwisata. Jadi travel agent yang ada di Kalimantan Selatan, kita melakukan semacam B2B. Jadi business to business antara travel agent yang ada di Kalimantan Selatan dengan travel agent yang ada di Kepulauan Riau, Batam, dan juga kita tadi juga hadir itu travel agent dari Singapura, Johor, dan juga dari Malaysia. Itu. Iya, harapan kita seperti itu nantinya dari travel agent yang ada di Johor, Malaysia maupun Singapura ini nantinya bisa mengajak para tamu-tamunya. Kita tidak muluk-muluk 2 hari atau 3 hari ke Kalimantan Selatan, ini sudah dampaknya sangat luar biasa bagi kita. Iya, iya. Nah, tadi Bapak sempat yang ada Mega Talk Pak. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak bisa dalam Mega Mall ini dan itu kayaknya apa yang Iya, jadi dari para pelaku pariwisata, jadi dari agen-agen perjalanan itu dia menawarkan destinasi-destinasi juga paket-paket wisata yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa dikunjungi. Nah makanya dari pelaku-pelaku pariwisata atau agen-agen travel yang ada di Kalimantan Selatan dan juga terutama di Provinsi Kepulauan Riau ini,
itu tadi sudah melakukan semacam kerjasama dalam rangka saling membawa para tamu-tamunya untuk berkunjung ke daerahnya masing-masing. Apakah itu ke Kepulauan Riau secara umumnya dan juga khususnya Batam, dan juga kita begitu juga Kalimantan Selatan. Karena banyak tadi kita lihat bagaimana event-event yang sangat menarik, apakah itu budaya dan lain sebagainya yang ada di Kalimantan Selatan, dan ini sangat menarik untuk didatangi. Makanya melalui kesempatan ini kita mengajak ini masyarakat Batam khususnya dan juga Kepulauan Riau dan juga Nusantara untuk bisa berkunjung ke Kalimantan Selatan. Baik, nah setelah ini saya mau tanya nih Pak mengenai Tourism Expo dan art performance tadi sudah kita lihat, tapi Bapak jawabnya nanti aja. Iya. Setelah Pak Iwan berikut Oke. bersama kami pemirsa program Dialog. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan akan melanjutkan bincang-bincang mengenai Calendar of Events 2025 South Kalimantan. Ya. Nah, Pak, saya ingin tanya nih Pak, Tourism Expo dalam event kali ini tuh ngapain aja Pak? Jadi yang kita launching hari ini berbagai macam event. Jadi dari 123 event yang kita launching itu ada eventnya budaya, agama, dan lain banyak lagi. Jadi bermacam kebudayaan, bermacam tradisi yang ada, dan juga kita mengangkat karyawan-karyawan lokal dalam rangka ingin lebih mengenalkan. Karena kita ingin bagaimana kearifan-kearifan lokal itu jangan sampai hilang. Karena kita tahu bagaimana generasi-generasi kita ini kebudayaan dan juga kearifan lokal kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan. Nah, makanya kami juga mengangkat karyawan-karyawan lokal itu supaya kita munculkan sehingga kita akan kaya akan budaya-budaya nenek moyang kita. Makanya kita dalam event ini juga kita tampilkan karyawan-karyawan lokal yang dulunya sangat begitu mengangkat budaya-budaya sehingga masyarakat lebih tahu lah bagaimana budaya-budaya kita zaman dulu dan sekarang kita munculkan kembali. Jadi fokus dari Tourism Expo ini adalah kebudayaannya yang diangkat ya Pak ya? Betul? Iya. Baik, nah lalu kita tadi sudah lihat tuh Pak ada berbagai art performance, ada tari-tarian dari Kalimantan Selatan itu sendiri, betul Pak? Iya, jadi kita juga dalam hal kesenian juga menampilkan bagaimana tadi tarian-tarian juga masyarakat kita, apakah dari pesisir, kemudian dari Pegunungan Meratus ada suku Dayak. Karena kalau kita lihat di Kalimantan Selatan itu ketika masyarakat Dayak itu ketika dia panen, dia ada upacara atau aruh. Begitu juga dengan masyarakat pesisir yang ada di Tanah Bumbu, Kota Baru, itu biasanya ada upacara-upacara untuk aruh untuk di laut itu. Jadi itulah hal-hal yang budaya-budaya tradisi masyarakat itu kita kemas dalam bentuk event. Nah, inilah yang sangat menarik bagi masyarakat untuk datang melihatnya. Untuk tariannya sendiri itu yang khas dari mana tuh Pak? Jadi masing-masing kabupaten kota itu punya kekhasan masing-masing. Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar,
Palehari, Kota Batam, Abu Mutapin dan sampai ke Tabalong itu punya kekhasan masing-masing. Nah ini sangat rugi kalau tidak datang. Karena kalau kita sebutkan di sini orang wah. Jadi untuk bisa bikin penasaran, karena masing-masing kabupaten kota itu punya kekhasan masing-masing. Apakah itu tariannya, yang lebih lagi mendukung itu dalam hal kulinernya, dalam hal makanan. Nah ini makanan-makanan khas dari Kalimantan Selatan itu sangat banyak. Boleh nggak Pak disebutin tuh Pak, apa aja sih Pak kuliner khas Kalimantan dan favorit Bapak apa tuh Pak? Iya, jadi kalau orang ke Kalimantan Selatan itu biasanya itu dikenal dengan sotonya, soto Abang Ahmad. Jadi ketika pagi hari itu jam 6 pagi ke Pasar Terapung, baliknya biasanya singgah di soto Abang Ahmad. Nah kemudian juga yang lainnya ada lontong, kemudian kue-kue yang ada banyak beragam, sampai bermacam-macam. Kalau kita itu dikenal kadang-kadang yang 41 macam kue. Kalau bahasa Banjar itu wadai. Nah itulah yang kita suguhkan, dan ini juga merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi masyarakat untuk datang. Baik, nah tadi saya sempat berbicara dengan MC tadi Pak, kalau ada soto Banjar. Ya. Nah, soto Banjar itu juga makanan khas dari Kalimantan dan terbuat dari susu. Nah, saya sangat penasaran tuh Pak. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak. Oke. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah, saya akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Muhammad Syafruddin. Iya. Nah, Pak, tadi kita udah bicara mengenai soto Banjar yang terbuat dari susu. Nah, apakah itu salah satu favorit Bapak dan bagaimana tuh Pak proses pembuatannya? Iya, jadi kalau soto Banjar itu kalaunya itu biasanya pakai daun. Jadi daun, dan juga bisa juga digunakan dengan ini dari daunnya kelapa atau enau. Nah itu dibikin, direbus, itu dimasakkan, nanti dipotong-potong kecil dengan kuahnya tadi. Itu yang sangat enak dengan ikan dari gabus atau yang lain itu kalau ketupat. Jadi ketupat, soto, kalaunya sotonya itu ya dari ada ayam kampung dan sebagainya. Nah itu jadi aroma bumbunya yang sangat menarik, itu yang membuat lidah kita selalu ingin untuk makan soto Banjar itu. Mendengar cerita Bapak, jadi saya penasaran nih Pak, pengen coba soto Banjar. Mudah-mudahan ada rezeki ya Pak nanti ya. kita ajak nanti ke Kalimantan Selatan, nanti kita suguhkan nanti soto Banjar. Dan juga kita Kalimantan Selatan itu ada yang dikenal dengan ketupat. Jadi ketupat dari kandangan itu yang kadang-kadang yang dengan kuahnya santan itu. Nah ini juga merupakan khas kita, kuliner kita dari Kalimantan Selatan dengan ketupat kandangannya itu. Baik, nah Pak, saya ingin tahu nih Pak, harapan Bapak sendiri sebagai kepala dinas pariwisata Kalimantan Selatan untuk event ini apa Pak? Iya, makanya kita mengambil tempat di Batam ini dalam rangka kita menggait wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara untuk datang ke Kalimantan Selatan. Karena banyak event-event dan juga kebudayaan dan serta alam yang tidak kalah dengan daerah lain.
Makanya banyak kita menyuguhkan alamnya. Apalagi kita juga mendapat pengakuan dari UNESCO. Jadi Geopark Meratus itu mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi UGG. Nah, ini juga harapan kita dengan Geopark Meratus mendapat pengakuan dari UNESCO ini akan menambah orang datang ke Kalimantan Selatan. Apakah itu dalam hal riset maupun dalam hal melihat kebudayaan dan juga tanaman-tanaman yang sangat beragam yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau boleh tahu ada tanaman apa aja sih Pak yang di Kalimantan Selatan Pak? Jadi bermacam. Jadi kalau kita ke sana itu ada anggrek. Jadi anggrek itu ada anggrek yang khas dari Kalimantan Selatan dari Pegunungan Meratus. Dan juga yang uniknya itu antara satu daerah dengan yang lain itu ada kekhasan-kekhasan untuk anggrek. Nah makanya ini juga tanaman-tanaman itu yang sangat baik. Ditambah juga Kalimantan Selatan ada ikonnya namanya bekantan. Itu sejenis monyet tapi punya hidungnya panjang, warnanya merah. Ini juga merupakan ikonnya Kalimantan Selatan sebagai binatang yang sangat sekarang ini juga dilindungi. Jadi ada beberapa tempat-tempat konservasi dalam hal bekantan ini, ada di Pulau Curiak, kemudian juga ada di tempat lainnya. Dan ini juga sangat menarik untuk orang datang melihat bagaimana jenis binatang yang khas pemalu. Jadi kadang-kadang itu dia kalau ada manusia, kadang-kadang dia susah untuk muncul gitu. Nah. Baik, nah saya penasaran sama anggrek tadi nih Pak. Apakah di Kalimantan Selatan sendiri ada budidaya anggrek gitu Pak untuk menarik wisata mancanegara maupun lokal? Iya, jadi kita melalui Dinas Lingkungan Hidup itu sudah melakukan semacam bagaimana mengembangkan anggrek yang khas dari Kalimantan Selatan ini juga selalu dibudidayakan. Malah kalau kita melakukan bomb rafting yang ada di Hulu Sungai Selatan, itu ada rest area untuk melihat bagaimana tanaman-tanaman anggrek yang ada di Pegunungan Meratus itu bisa dilihat bagaimana itu. Jadi ini menambah daya tarik orang di samping melakukan bomb rafting, tapi juga bisa menyaksikan bagaimana tanaman-tanaman hias seperti anggrek itu yang bisa melihat-lihat dan berbagai macam spesies yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, jadi begitu banyak potensi wisata yang ada di Kalimantan yang bisa dikunjungi seperti itu ya Pak ya? Benar. Baik, nah Pak kita sudah di penghujung acara nih Pak. Saya ucapkan terima kasih untuk sharingnya pada hari ini dalam event Calendar of Events 2025 South Kalimantan. Iya, terima kasih kami sukses juga selalu Pak. Terima kasih kepada TV Batam yang sudah memberikan kami kesempatan dalam rangka mengenalkan juga mempromosikan event-event dan juga budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan untuk dilihat bagi masyarakat khususnya Batam dan umumnya dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, pemirsa Batam TV, terima kasih sudah menyaksikan program Dialog Khusus pada hari ini. Demikian saya Kristi Septi dan tim liputan melaporkan dari Mega Mall Batam Center, Kota Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.